Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ungkapan-ungkapan sadis dari suatu komunitas atau satu bangsa ketika mau mengungkapkan sesuatu yang sangat miris. Misalnya ada ungkapan di tempat kita ini yang berbunyi, sampai ke liang kubur pun kamu akan saya kejar. Itu mengungkapkan rasa sakit hati, bisa juga dia tuh dendam gitu, yang nggak mungkin bisa diakhiri. Ada lagi misalnya nih yang kita kutip dari tokoh-tokoh bangsa, gitu. Dari dalam kubur pun misalnya kata Tan Malaka, suara saya lebih nyaring. Ada juga yang mengungkap begini, kalau orang Melayu di Malaysia bilang, sampai ke liang cacing pun kamu akan saya cari, itu kan. Itulah yang sekarang yang diekspresikan oleh korban-korban Yusuf Mansur ketika menghadapi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dengan hasil ya, dalam tanda kutip ya, jarahannya di masjid-masjid itu dia sudah sangat kaya, uangnya triliunan, lalu dia cengengesan dan petentang-petenteng, berbohong dan berdusta dengan gampang, seperti dia lebih gampang daripada meminum air. Tapi masyarakat kan, jemaah itu kan marah gitu. Maka ada ungkapan seperti itu, sampai ke liang kubur pun tetap akan kami kejar. Itulah yang diekspresikan sehingga kasus Yusuf Mansur itu nggak pernah habis dan nggak pernah berhenti. Walaupun masyarakat tahu sekarang ini bagaimana bobroknya misalnya oknum-oknum yang menangani kasus ini. Misalnya oknum pertama itu, katakanlah ya, seperti ya Alvin Lim juga mengungkapkannya, ada oknum-oknum di kepolisian. Itu jegalan pertama supaya kasus ini tidak berlanjut. Nanti akan ditanya, yang dipersoalkan hebat itu adalah pelapor gitu. Misalnya yang ditanyakan itu data-data tertulis, bukti-bukti tertulis gitu. Padahal kejahatan itu kadang-kadang tidak memerlukan bukti tertulis. Ada bukti di mana buktinya bukti lisan, saksi-saksi yang sanggup bersumpah terhadap satu peristiwa. Misalnya kasus Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu banyak sekali itu saksi yang sanggup bersumpah gitu. Contohnya di Masjid Kota Wisata Cibubur. Di Masjid Kota Wisata itu korban yang mengaku saja atau yang terdaftar itu lebih dari 250 orang. Sebagian punya bukti tertulis, sebagian lagi tidak. Tapi mereka sanggup diangkat atau diambil sumpah yang menyaksikan dan membenarkan satu peristiwa. Nah, 250 orang. Kemudian kendala kedua nanti, biasanya itu kendalanya itu di kejaksaan. Oknum-oknum kejaksaan ini suka mempermainkan kasus sehingga dia mendapat keuntungan pribadi. Yang terakhir yang lagi ribut di media itu kasus Ronald Tanur di Jawa Timur. Oh, itu orang yang harusnya dihukum di atas 10 tahun bisa bebas gitu. Dan terakhir terjadi konflik of interest sesama mereka sehingga kasus ini ada jaksa atau hakim saat itu yang ditangkap gitu. Lalu berujung kepada maklar kasus atau maksus orang kejaksaan dengan bukti konkret di rumahnya itu ada uang hampir 1 triliun, uang cash. Nah, ini kita lihatlah, seorang maklar kasus punya uang 1 triliun cash
atau hampir 1 triliun cash. Ini dapat dibayangkan bagaimana kasus di belakang layar berbagai kepentingan berjalan. Jadi itu jemaah kota wisata itu juga menyadari hal itu. Tapi sekarang ini persoalannya sudah lewat, sudah naik dari itu. Tantangan atau jebakan yang seperti itu, tapi orang sudah nggak peduli. Nah, setelah nanti masalah di kejaksaan, ada lagi persoalan itu di kehakiman. Maka ada istilah dalam dunia peradilan itu, sebelum hakim memutus itu, di belakang layar katanya seperti diceritakan Alvin Lim itu, dia nanya dulu, kamu udah koordinasikan dengan jaksa belum? Kalau pengacara ini atau penasihat hukum udah ada aman Pak, baru tuh pasal disepakati, ngeri nggak nih? Nah, Yusuf Mansur akan menempuh cara itu kemungkinan besar. Jadi orang sekarang ini nggak peduli juga, masyarakat nggak peduli, pokoknya hak-haknya mencari keadilan tetap diperjuangkan, tetap diperjuangkan. Walaupun apa istilahnya nih, mafia peradilan atau pengadilan sesat gitu, itu terjadi. Tapi orang-orang yang bersemangat ini terus. Nah, di antara yang bersemangat ini kemarin ada namanya Ibu Lilis Siti Rahmah. Nah, Ibu Lilis Siti Rahmah ini berjuang dengan data-data hukum yang dia miliki, akhirnya dibenarkan gitu. Pengadilan Negeri Bogor membuat dia itu benar secara hukum. Hakim berani mengatakan secara sah dan meyakinkan telah terjadi, dalam bahasa ini, bahwa Yusuf Mansur, kemudian ada Adiansah, ada pengurus BMT. BMT ini jahat juga gitu. Dia mau menjadi menjadi jembatan untuk lewatnya duit jemaahnya, duit teman-temannya untuk di-store kepada orang yang diduga Yusuf Mansur itu. Jahat dia. Yang seharusnya bukan wewenang dia dan dia harusnya nggak mau gitu. Tapi ya tentu dia dapat persentase juga. Mustahil nggak dapat. Lalu berikutnya ada PT gitu. PT Adi Partner Prakasa. Atau Adi Partner Perkasa, saya nggak tahu pasti namanya. Itu telah digunakan untuk sasaran dan tujuan penipuan. Dan keberadaan Yusuf Mansur di PT ini sudah dibenarkan oleh dalam keputusan Jaksa Agung bahwa dia benar menjadi komisaris utama di PT itu. Dia nggak mau lari, nggak bisa, kecuali negara ini dia gugat. Nggak bisa dia lari. Dan yang terakhir dijadikan kambing hitam gitu. Itu pra penghafal Al-Quran, rumah tahfiz, Darul Quran. Itu sarana aja untuk jadikan kambing hitam atau untuk alasan gitu. Alasan anak yatim. Kan biasa ada teman-teman, anak yatim. Itu apa Pak cara membiayai anak yatim? Padahal bukan membiayai anak yatim, dia hidup dari isu anak yatim. Hidup dari isu anak yatim. Nah, Yusuf Mansur nih bercerita para penghafal Quran, para hafiz. Jadi semakin banyak orang sekolah di sana itu siap-siap itu semua jadi kambing hitam. Padahal sekolah di tempat itu, wallahi itu mahalnya Allahu Rabbi. Nggak sanggup tuh orang tuh, kuliah di UIN aja nggak segitu gitu. Tapi begitulah, mahal dia bikin, tapi itu sasaran kambing hitam, itu kendaraan. Maka Allah bukakan tuh ceritanya, nggak ada itu, maka orang nggak mau sekolah di tempat itu karena dia akan jadikan nanti sasaran atau kambing hitam. Jadi itulah sekarang yang bergulir. Lalu dia nggak terima ini bayar dikit aja, ya di Pengadilan Negeri Bogor dibayar itu, kalau nggak salah itu 5 miliar 75 juta. Dia nggak mau bayar, walaupun data-datanya cukup kuat. Bahkan pengadilan sudah memutuskan, dia nggak mau bayar. Dia cobalah dengan pengacaranya ini melakukan apa namanya itu ya. Kalau ke tingkat
pengadilan tinggi mungkin namanya banding. Banding dia. Setelah dibahas, menang lagi Ibu Siti Rohmah. Lalu sekarang dia akan apa? Dia kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau nanti kalah lagi bagaimana? Oh, kalau kalah lagi nanti dia masih nggak mau bayar juga, kecuali dia udah dimasukkan ke penjara. Tapi kalau dia menang nanti bagaimana? Di NO. Wah, dia tuh syukuran itu. Allah, ada Allah. Itu gitu dia. Seakan-akan Allah itu untuk dia gitu. Orang lain nggak boleh punya Allah. Inilah sintingnya beragama gitu. Tapi pemirsa ini ada pasal berlapis yang akan menjerat Yusuf Mansur. Jadi nggak hanya sekedar pengembalian kalau dia nggak mau gitu. Ada nanti 4 pasal lagi yang akan menjerat Yusuf Mansur. Warung steaknya bisa disita. Pengelola warung steak itu juga akan dibawa sebagai penjahat. Istrinya juga dituduh penjahat. Anak-anaknya juga penjahat. Terutama itu Wirda Mansur. Kenapa? Karena mereka tahu tentang kejahatan ini dan ia ikut menikmati uang kejahatan. Itu pasalnya. Di pasal yang akan dikejar oleh jemaah di Masjid Kota Wisata itu ya selain penggelapan uangnya ya ada investasi bodong. Investasi bodong ini nggak ada dasar hukumnya Yusuf Mansur melakukan itu. Yang kedua, itu cerita wan prestasi, artinya penipu. Penipu dalam bahasa kasar mungkin ya maling gitu, penjara. Yang ketiga, itu bisa pasalnya itu money laundry. Jadi uang tuh dapat dia pindahin ke warung steaknya, dia bangun sendiri, dia kabur. Jadi dia orang-orang yang tidak amanah ini. Walaupun cerita wallahi ala tai kucing itu. Nggak ada cerita Allah tuh hanya dijadikan tameng dalam ucapannya. Tapi dalam perbuatannya enggak. Dia ini orang-orang yang rakus, ganas, tidak ada rasa iman, tidak ada kasihan. Pokoknya dia sebagai dalam bahasa terminologi barat itu ada Dracula-nya. Inilah orangnya. Enggak ada. Jadi itulah pasar berlapis menyerang Yusuf Mansur walaupun dia nanti tersungkur di tungku warung steak and shake-nya tetap akan dikejar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.